Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik, semoga kabar sehat selalu ya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem saraf pusat, yaitu pada bagian otak. Disimak baik-baik ya. Adik-adik, selain otak, pada sistem saraf pusat juga ada namanya sumsum tulang belakang. Kalau otak dilindungi oleh tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas tulang belakang. Nah, baik otak maupun sumsum tulang belakang dilapisi oleh lapisan pelindung. Nah, itu lapisan pelindungnya. Nah, kalau diperbesar seperti ini ya. Nah, terdiri dari pertama lapisan durameter. Nah, durameter ini merupakan lapisan yang terdiri dari dua lapis ya, dua lapisan. Bagian terluar dari lapisan pelindung sifatnya tebal dan sangat kuat, dan terdapat ruang subdural yang memisahkan durameter dengan bagian arachnoid. Nah, lapisan terluar dari durameter ini melekat pada permukaan kranium. Oke. Kemudian yang kedua adalah arachnoid. Nah, arachnoid ini merupakan lapisan tengah, di mana dalam arachnoid ini mengandung sedikit pembuluh darah. Nah, kemudian ciri khas dari arachnoid ini memiliki ruang subarachnoid yang berisi cairan pelindung. Nah, cairan ini dinamakan cairan cerebrospinalis. Apa sih cairan cerebrospinalis itu? Nah, ini cairan cerebrospinalis ini merupakan cairan yang tadi Ibu bilang dia pelindung ya, karena dia sebagai bantalan serta media pertukaran nutrien dan zat sisa antara darah dengan otak ya, maupun antara darah dengan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, selanjutnya lapisan yang ketiga dinamakan lapisan piameter. Lapisan piameter ini merupakan lapisan terdalam. Sifatnya halus dan sangat tipis. Nah, pada meninges ini pembuluh darahnya sudah sangat banyak ya, dan dia letaknya menempel atau melekat pada otak, atau dia melekat pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, ketiga lapisan ini disebut lapisan meninges. Selanjutnya, pada otak maupun sumsum tulang belakang juga mengandung substansi abu-abu dan substansi putih. Kita perhatikan, ini substansi abu-abu atau kelabu yang membentuk bagian luar otak dan bagian dalam sumsum tulang belakang, sedangkan substansi putih membentuk bagian dalam otak dan bagian luar sumsum tulang belakang. Nah, substansi kelabu ini mengandung badan sel neuron, serabut bermielin dan tidak bermielin, lalu astrosit protoplasma, ya, oligodendrosit dan mikroglia. Oke, sedangkan substansi putih ini didominasi oleh serabut bermielin maupun yang tidak bermielin dan mengandung oligodendrosit, lalu juga astrosit fibrosa dan mikroglia. Baiklah adik-adik, sampailah kita pada pembahasan utama kita, yaitu otak, dan akan Ibu awali dari struktur otak. Nah, beginilah struktur otak kita ya adik-adik. Ada bagian lobus frontalis, lobus parietalis, kemudian lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Dan ini semua disebut sebagai bagian dari otak besar. Oke, selanjutnya yang di sini nih, yang kecilnya ini adalah namanya bagian otak kecil, dan ini adalah bagian batang otak.
Oke adik-adik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Ibu bahas pertama kali yaitu otak besar. Nah, otak besar kita ini mengisi bagian depan dan bagian atas rongga tengkorak kita, di mana bagian luarnya tersusun dari substansi abu-abu yang disebut korteks serebral. Sedangkan pada bagian dalamnya tersusun dari substansi putih yang disebut ganglia basal. Oke, kita bahas korteks serebral terlebih dahulu. Nah, sebelumnya sambil kalian lihat gambar berikut ya, penjelasannya sambil lihat gambar. Oke. Nah, tahukah adik-adik bahwa korteks serebral ini dia menempati 80% ya. Jadi mendominasi ya dari total massa otak kita dan memiliki ketebalannya sekitar 5 mm dan yang khasnya lagi dia memiliki pelekukan yang meningkatkan luas permukaan, jadi sekitar 0,5 meter persegi ya perluasannya, dan hal ini seringkali dikaitkan dengan kecerdasan. Oke. Nah, terbagi menjadi dua belahan atau hemisfer serebral, yaitu sisi kanan dan sisi kiri yang dihubungkan oleh serat pita tebal ya dari bahan putih cerebrum yang disebut corpus callosum. Oke. Nah, setiap hemisfer itu terdiri atas 4 lobus yang terpisah adik-adik ya. Nah, setiap hemisfer ini memiliki visura. Nah, nah ini yang visura ya, Ibu tunjukin. Ini visura atau disebut sebagai istilahnya ceruk dalam. Oke. Dan selain itu juga ada yang namanya sulcus. Sulcus mana? Nah, ini sulcus, oke, yang disebut sebagai ceruk dangkal. Nah, pada permukaan jaringan otak ini membentuk bagian bulat menonjol yang disebut gyrus ya. Nanti Ibu tunjukkan gambarnya. Oke. Gyrus ini, nah ini adalah presentral gyrus dan ini adalah postcentral gyrus. Selanjutnya kita akan lihat fungsi dari korteks serebral atau area fungsional korteks serebral ya, sambil kalian menyimak gambarnya ya. Nah, oke, yang pertama area motor primer. Bagian lobus frontal atau bagian dahi dari gyrus presentral ini mengendalikan kontraksi volunter atau gerak bawah sadar otot rangka. Nah, di sisi anterior gyrus presentral ini mengendalikan aktivitas motor yang terlatih dan berulang. Misalnya kemampuan mengetik gitu ya. Kemudian area bronka atau lobus frontal bagian gyrus frontalis superior ini mengendalikan kemampuan berbicara. Nah, yang kedua area sensor korteks ya, meliputi pertama area sensor primer. Oke. Nah, area ini terdapat pada gyrus postcentral. Kemudian fungsinya untuk menerima informasi seperti nyeri, tekanan, suhu, dan sentuhan. Oke. Yang kedua, area visual primer. Nih, ini terdapat pada lobus oksipital ya atau kepala belakang dan berfungsi untuk menerima informasi dari retina mata. Oke, selanjutnya yang ketiga area auditory primer. Nah, ini terdapat pada tepi atas lobus temporal atau pelipis ya, bagian pelipis. Ini berfungsi untuk menerima impuls suara ya, jadi dari pendengaran. Selanjutnya yang keempat adalah area olfactory primer. Nah, ini terdapat pada permukaan medial lobus temporal dan fungsinya berkaitan dengan indera penciuman. Dan yang terakhir ada area pengecap primer atau gustatory. Nah, ini terdapat di lobus parietal atau bagian ubun-ubun di dekat bagian inferior gyrus postcentral. Nah, area ini berfungsi untuk persepsi rasa seperti manis, asam, pahit. Oke, area fungsional korteks serebral selanjutnya, masih Ibu tampilkan gambar ya. Nih, adalah area asosiasi.
Nah, ini pembagiannya berdasarkan klasifikasi Brodmann, ya, dipetakan menjadi 4 area. Oke. Yang pertama adalah area asosiasi frontal. Nah, ini terdapat pada lobus frontal yang berfungsi sebagai pusat intelektual juga fisik. Yang kedua, area asosiasi somatik. Nah, ini terdapat pada lobus parietal. Oke, fungsinya ini sebagai pusat interpretasi atau penafsiran dari bentuk, ya, dan tekstur suatu objek. Yang ketiga adalah area asosiasi visual. Nah, ini terletak pada lobus oksipital dan area asosiasi auditorik pada lobus temporal. Nah, fungsinya sebagai pusat interpretasi visual dan auditori. Oke, yang terakhir adalah area wicara Wernicke. Ya, nah ini terdapat pada bagian superior lobus temporal. Oke, fungsinya adalah sebagai pusat bahasa dan bicara. Nah, itulah 3 areal fungsional korteks cerebral. Selanjutnya kita bahas ganglia basal. Nah, ini merupakan pusat untuk koordinasi motorik, ya, adik-adik. Jika pada bagian ini mengalami kerusakan, maka seseorang akan menjadi pasif dan dia tidak akan mampu bergerak karena nukleus basalnya tidak mampu lagi untuk mengirimkan impuls yang berupa impuls motor ke otot. Nah, contohnya pada penderita penyakit Parkinson. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas otak besar, kita akan membahas bagian diensefalon, ya. Kita lihat dulu gambar. Nah, tadi kita bahas cerebrum, ya, atau otak besar. Lalu nanti kita akan bahas bagian otak yang terdiri dari talamus, hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari. Lalu ada bagian sini, itu namanya kelenjar pineal. Nah, kesemuanya ini adalah bagian dari otak bagian diensefalon. Oke, selanjutnya ini ada mesencephalon atau otak tengah, ada pons faroli, ada medula oblongata. Nah, ini disebut bagian batang otak, ya. Nah, lalu ini disebut bagian cerebellum atau otak kecil. Baik adik-adik, kita bahas pertama talamus, ya. Talamus ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsang atau impuls ke korteks otak besar serta berperan di dalam sistem kesadaran dan kontrol, ya. Nah, itu talamus, salah satu bagian dari diensefalon. Bagian kedua dari diensefalon adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berfungsi di dalam mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom. Misalnya seperti frekuensi otot jantung, kemudian tekanan darah, suhu tubuh, homeostatis, dan pencernaan makanan. Oke, juga hipotalamus ini merupakan pusat pengatur emosi, ya, seperti kesenangan, kemudian kegembiraan, dan kemarahan. Nah, hipotalamus ini juga mempengaruhi seluruh sistem endokrin kita. Bagian ketiga dari diensefalon adalah epitalamus. Epitalamus ini berperan di dalam dorongan emosi, dan pada epitalamus ini terdapat kelenjar pineal tadi yang Ibu sebutkan, ya, di mana fungsinya sebagai pengatur jam tidur kita, dan kelenjar pituitari yang berperan di dalam mengendalikan seluruh fungsi organ-organ tubuh kita.
Bagian otak selanjutnya adalah rinencephalon atau yang kita kenal dengan sistem limbik ya adik-adik. Nah, apa sih rinencephalon ini? Nah, rinencephalon ini merupakan cincin struktur-struktur otak depan ya yang mengelilingi otak, makanya disebut cincin gitu. Nah, cincin ini atau struktur cincin ini saling berhubungan satu sama lain melalui jalur-jalur neuron ya atau jalur saraf yang sangat rumit. Nah, apa fungsi dari sistem limbik ini? Dia berfungsi dalam pengaturan emosi seperti tertawa, marah, takut, menangis, atau tersipu gitu ya. Dan mempertahankan kelangsungan hidup, kemudian pola perilaku sosioseksual, motivasi, dan belajar. Oke, selanjutnya bagian yang keempat adalah mesencephalon atau otak tengah yang berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks ya. Ini juga berfungsi untuk meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah pons paroli. Nah, pons paroli ini hampir seluruh bagiannya tersusun dari substansi putih ya yang berisi serabut saraf. Nah, dia menghubungkan otak kecil kiri dan kanan, makanya disebut pons paroli ya, jembatan. Nah, serta menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk mengatur dan kekuatan dalam bernafas. Selanjutnya, bagian otak yang keenam adalah bagian cerebellum. Nah, ini cerebellum. Oke, cerebellum ini kita kenal juga dengan otak kecil ya. Nah, adik-adik, otak kecil ini merupakan bagian otak yang sangat berlipat. Ya, letaknya di mana? Bisa kalian lihat di gambar. Ini letaknya di bawah lobus occipital dan posisinya melekat pada bagian punggung atas dari batang otak. Oke, untuk apakah otak kecil ini? Nah, otak kecil ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, kemudian kontrol gerakan mata, kemudian meningkatkan tonus atau kontraksi otot, serta gerakan yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, ini maksudnya keterampilan ya. Oke. Yang selanjutnya adalah bagian medula oblongata. Nah, medula oblongata ini berfungsi di dalam mengendalikan frekuensi denyut jantung, kemudian tekanan darah, pernafasan, lalu gerakan alat-alat pencernaan makanan, menelan, muntah, sekresi kelenjar pencernaan makanan, kemudian juga mengatur gerak-gerak refleks seperti bersin, batuk, dan berkedip. Nah, yang terakhir ada formasi retikuler. Nah, apa sih formasi retikuler itu? Nah, formasi retikuler ini merupakan jaring-jaring serabut saraf dan badan sel yang posisinya tersebar di seluruh bagian medula oblongata, kemudian pons paroli, dan otak tengah yang kita sebut sebagai apa tadi, batang otak ya. Nah, fungsinya untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan, juga kesadaran. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan mengenai sistem saraf pusat, yaitu bagian otak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi belajar bersama Ibu Yunita.
Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.